Oke guys, kembali lagi bersama saya Rian dan Saputra. Di sini saya mau meremover kaliper RCB S series ya guys ya. Nah, di sini saya mau mengubahnya menjadi warna dasar, yaitu warna silver, karena ini warna gold ini tidak masuk dengan konsep motor saya ya. Nah, yang pertama yaitu kita nyopotin semua yang ada di kaliper ini, baik dari bracket, kemudian baut napal angin, baut kampas rem, kampasnya, terus baut yang 3 di sini untuk nyopot tahanan kampas. Ini bautnya menggunakan L bintang ukuran T40. Kemudian untuk karet-karet yang di sini cukup ditarik saja, cukup ditarik ke sini keluar. Untuk karet yang sini cukup ditarik juga. Nah, kemudian yang terakhir adalah nyopot piston. Untuk nyopot piston ini cukup mudah. Saya sarankan jangan untuk menjepit. Cara yang pertama adalah ketika ini udah dipasang, cukup kalian tekan-tekan terus sampai pistonnya terlepas sendiri. Nah, kebetulan kaliper yang mau saya remover ini kondisinya masih baru ya guys ya. Jadi untuk nyopotnya kita menggunakan cara yang cukup simpel seperti ini. Saya sarankan jangan untuk dijepit ya pakai tang, karena dapat merusak pistonnya ini. Kalau sudah kasar ntar bisa rembes. Caranya seperti ini. Ini menggunakan kunci L, kemudian dimasukin. Nah, kayak seperti ini, kemudian diputar sampai bisa kampasnya bisa berputar. Piston. Bentar. Nah, kalau sudah ngait, ini diputar pelan-pelan. Kita cari sela dulu guys buat ngaitin kuncinya. Nah, ini pistonnya sudah terlepas ya guys ya. Nih, kemudian nanti kita baru copot dari seal yang ada di dalamnya. Ini ada 2 seal, yang di dalam adalah seal minyak rem, kemudian di luar adalah seal debu. Untuk nyongkelnya harus hati-hati ya guys ya, karena untuk menghindari luka pada sealnya. Lanjut kita lepas piston yang satunya. Nah, ini sudah terlepas pistonnya. Kemudian kita lanjut hasilnya guys ya. Untuk melepas sealnya cukup dicongkel, namun harus hati-hati ya guys ya. Oke, sealnya sudah terlepas. Sekarang tinggal tersisa kaliper luarnya saja. Nah, ini dia sealnya. Untuk yang tebal itu bagian dalam, kemudian yang agak tipis ini adalah seal debunya, yaitu di bagian luar. Oke, kalau sudah seperti ini, mari kita lanjut untuk proses removal.
Oke, proses yang mau kita lanjutkan adalah proses untuk pelunturan warna dari kaliper itu. Yang harus kita siapkan adalah wadah, kemudian cair peluntur, nah kemudian sikat gigi atau kuas. Kita masukkan cairannya guys ya. Kemudian kita kuas atau kita sikat-sikat perlahan. Supaya lebih aman, kita harus menggunakan sarung tangan karena ini cairannya lumayan keras guys ya. Kita sikat-sikat perlahan. Nah, di sini mulai terlihat, mulai luntur. Kita terus proses untuk penggosokannya. Di sini prosesnya cukup memakan waktu ya. Kita harus bersabar untuk hasil yang maksimal. Guys, sudah mulai terlihat guys ya. Terus kita gosok terus sampai benar-benar bersih.
Jangan nggak digosok ya guys ya, harus kita gosok terus, jangan direndam karena nanti kalau direndam bisa kusam dia. Aduh, jatuh malah. Baru juga dibilangin. Nah, jangan, kita gosok lagi supaya nggak kusam nanti hasilnya ya. Harus kita sikat terus. Tuh masih ada di sela-selanya tuh warna gold, kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Yang terpenting adalah bagian luarnya ya guys ya, kalau dalam sini nggak masalah karena nanti nggak terlihat juga. Oke. Kebetulan untuk tipe yang RCBS warna gold, tulisan RCB nya ini warna merah, jadi nanti kita nggak perlu lagi untuk ngecatnya. Tapi kalau untuk varian yang biru, warna hitam, ini kan tulisannya warna putih, jadi nanti kalau mau dicat merah ya harus kita cat ulang. Soalnya silver kalau tulisannya putih dia nggak kelihatan guys, itu. Sabar saja, kita pelan-pelan proses gosok guys ya, gosok terus. Oke guys, jadi ini dia hasilnya. Ini sudah kita proses lunturin, kemudian langsung kita bilas dan cuci pakai air sabun sampai bersih. Nah, untuk bagian dalam di sini kita tidak perlu sampai bersih banget karena di sini juga nggak bakal kelihatan guys ya. Yang terpenting adalah di bagian luar sini, karena luar sini yang kelihatan guys. Oke. Nah, setelah ini baru kita proses untuk perakitan dari perintilan-perintilannya ya guys ya, dari seal. Nah, ntar kita pasang satu persatu. Oke, mari kita lanjut untuk proses pemasangan dan perakitannya ya guys ya. Yang pertama kita pasang dulu seal yang bagian dalam. Ini bolak-balik nggak masalah, kita pasang pelan-pelan. Nah, cara pasangnya kayak gini guys ya. Nah, mending udah terpasang rata tuh ya gitu, itu udah rata ya guys ya. Lanjut kita pasang sebelahnya. Nah, tuh lanjut kita pasang seal debunya guys. Tuh, udah terpasang. Kita pasang lagi yang satunya. Oke, sudah terpasang guys. Nah, selanjutnya kita pasang pistonnya. Langsung saja kita masukin, nggak usah dikasih grease. Kalau dikasih grease nanti merusak dari karet sealnya guys, karena grease itu sifatnya
grease atau oli itu bisa bikin karetnya mengeras. Kita pasang lagi piston satunya, ini sama aja ukurannya, tukar-tukar nggak masalah. Nah, ini sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang dari penahan kampasnya guys. Ini langsung kita ganti bautnya dengan baut stainless guys. Nih, kita ganti dengan baut yang stainless. Ini baut aslinya seperti ini, kita ganti dengan baut yang stainless. Kalian dengan baut banjo kita ganti yang stainless, sama baut nepel anginnya guys, ini juga stainless ya guys ya. Oke guys, sudah terpasang semuanya. Ini sekalian saya ganti pakai baut stainless, kemudian baut banjonya juga stainless, kemudian baut nepel angin juga stainless guys. Sekalian kita ganti bracket yang CNC dari punya Movac ya guys. Ini bracket aslinya, ini bracket 260 dari Movac. Oke guys, sekian tutorialnya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Oke, thank you.